Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali pengajian kitab Rawaiyul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita membahas tentang tema fil qisasi hayatun nufus yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Terjemah perkataannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qisas, hukuman kisos, fil qatla bagi orang-orang yang terbunuh, al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maksudnya saudaranya terbunuh, syai'un dengan syarat sesuatu, maksudnya itu membayar sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka haruslah dia itu mengikuti instruksi dari orang yang memberi maaf tadi, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, wa ada'un ilaihi, dan menunaikan diatnya atau dendanya kepada saudaranya ihsan, dengan cara yang ihsan. Zalika, yang demikian itu, tahfifun, adalah keringanan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, warahmatan, dan bentuk rahmat atau kasih sayang. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas setelah diberikan pemaafan juga keringanan, ba'da dzalika, setelah itu, falahu, maka baginya adapun siksa alimun, yang pedih. Walakum, dan bagi kalian, fil qisas, di dalam hukum kisos, atau perlu kalian ketahui, lakum itu lam bil makna hak ya. Fil qisas, di dalam hukuman kisos, hayatun itu adalah hak hidup. Mengapa kemudian diterapkan kisos? Karena tujuannya adalah melindungi hak hidup, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Oke, kita lanjutkan dengan tahlil lafzi atau tafsir perkatanya. Kutiba, qala Al-Farra, kata Al-Farra mengatakan bahwa makna kutiba di dalam Al-Quran itu seringkali merujuk pada makna kutiba alaikum, bermakna farada alaikum. Jadi bukan dituliskan ya, tetapi kemudian kutiba itu bermakna farada, wajib bagi kita semua. Kalau ada ayat yang terjemahannya itu langsung merujuk pada kutiba alaikum berarti kutiba alaikum itu bermakna farada alaikum. Mari kita lanjutkan al-qisas. Al-qisas itu makna terjemahannya dalam kamus adalah ayat alabi mithlu fi'li. Maksudnya itu dia diperlakukan sesuai perbuatan dia. Kalau misalnya dalam konteks ini, kalau qisas itu lebih dapat dipahami sebagai konteks jarimah ya, atau perbuatan pidana, maka jika sebuah perbuatan pidana yang sifatnya melukai anggota tubuh, itu jarimahnya adalah qisas. Sebagai contoh, misalkan kita dipotong telinganya, maka balasannya adalah memotong telinga yang sama. Jadi kalau
dipotong telinganya, nggak boleh kemudian motong telinga sambil motong hidung dan seterusnya. Selanjutnya al-qotla itu jam'u min qatil, jamak dari qatil atau orang-orang yang berbunuh. Wa yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan penggunaan kata qotla itu penggunaannya sama saja jika dia digunakan untuk menunjuk pada subjek atau objek yang mudzakkar ataupun objek atau subjek yang muannas. Aufia itu al-afwu, maknahu aswafu, maksudnya dia itu mendapat pengampunan atau mendapat keringanan gitu ya. Atau misalnya dalam satu kondisi tertentu seorang yang membunuh itu kemudian dimaafkan oleh saudara korban dan seterusnya. Fattiba'un bil ma'ruf mutalabatuhu bil ma'ruf, maksudnya adalah ayyutalibahu waliyul qatili birrafqi wal ma'ruf wa yu'addi ilaihi al-qatilu attiyatu bi ihsan biduni mumatalatin aw bahsin aw isa'atin fil ada. Maksudnya fattiba'un bil ma'ruf itu maka kemudian proses-proses pemaafan yang diikuti dengan prosedur pembayaran diat itu seharusnya dilaksanakan atau hukumannya itu tetap baik ya, tidak kemudian ada intimidasi atau ada kata-kata yang menyakitkan, karena pada dasarnya ketika seseorang itu dibunuh dan kemudian keluarganya itu memaafkan, maka itu adalah suatu penyelamatan yang luar biasa dari Tuhan atau rahmat yang luar biasa dari Tuhan untuk kita, sehingga kita mendapatkan maaf dan kita cukup membayar itu dengan denda. Oke, saya lanjutkan makna ijmali. Yaqulullahu jalla sana'uhu ma maknahu. Dimaksud dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 itu kurang lebih secara sederhananya begini mana ijmalnya secara ya ayyuhalladzina amanu faradu alaikum an taqtasu lil qatili man qatalam. Jadi orang yang telah membunuh seseorang itu wajib dihukumi qisas. Wala ya bagian nabak dokum ala ba'din, dan baik antara korban ataupun keluarga korban maupun pelaku tidak boleh bersikap saling melampaui batas satu sama lain. Artinya fa'idha qatalal hurru al-hurra, jika seseorang yang dibunuh adalah orang yang merdeka, maka balasannya yang perlu mendapatkan gantinya adalah juga orang yang dulu fakat, maka orang merdeka itu ya cukup dibunuh saja sesuai dengan caranya. Wa idza qatala al-'abdu al-'abd, jika yang dibunuh adalah seorang hamba sahaya, maka sebagai gantinya juga adalah hamba sahaya. Wa idza qatalatil unsa al-unsa faqtuluha biha, jika yang dibunuh adalah perempuan, maka sebagai gantinya juga adalah perempuan. Masalan bil misli, yang sebanding itu tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip bil adli wal musawah, prinsip kesetaraan dan juga prinsip keadilan. Maka jika terjadi hal yang berlebihan itu termasuk kategori zalim, misalnya wa da'wa ad-dzulmul ladzi kana bainakum fala taqtulu bil khurri ahraran, misalnya satu orang merdeka diganti dengan beberapa orang merdeka. Wala bil abdi hurran, dan tidak bisa orang yang misalnya yang terbunuh adalah hamba saya kemudian digantikan dengan seorang yang merdeka. Wala bil unsa rajulan, dan jika yang terbunuh perempuan tidak bisa diganti dengan laki-laki. Fa inna dzalika zulmun wa udwanun, jika hal demikian itu terjadi maka itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang zalim dan perbuatan yang menyebabkan terjadinya permusuhan yang berlanjut gitu, jadi tidak selesai gitu ya. Qudiyal amr itu dianggap selesai jika misalnya kasus kisos atau kasus pembunuhan itu kemudian diselesaikan dengan kisos. Jika yang meninggal adalah orang yang merdeka, maka gantinya adalah orang merdeka. Jika yang meninggal adalah hamba sahaya, maka gantinya adalah hamba sahaya. Jika yang meninggal adalah perempuan, maka gantinya adalah perempuan, dan harus sepadan. Itu dianggap qudiyal amr. Tapi jika atau selesai gitu ya.
Tetapi kalau kemudian yang dibunuh itu melampaui batas tadi, melampaui batas i'tada gitu, itu itu termasuk bentuk perbuatan zalim dan perbuatan yang memicu permusuhan, bukan lagi sesuatu yang berdasarkan pada asas al-adl wal musawah atau prinsip-prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan. Nah, walakum, dan kemudian ayat berikutnya ayat 179 itu menyebut walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab bila allakum tattaqun. Walakum, dan bagi kalian ya ulul uqul, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, fi masyarakat lakum fil qisasi hayatun ya. Kenapa kemudian dalam Islam itu disyaratkan hukum kisos? Karena Islam itu sangat menghargai hak asasi manusia, hak hidup seorang manusia. Makanya jika ada orang yang bunuh diri, itu di dalam Islam pun juga dia dihukumi berdosa, karena sebetulnya orang yang bunuh diri itu kan menginginkan kematian sebelum Tuhan yang memberikan kita hidup itu mengizinkannya. Maka orang yang bunuh diri itu dianggap berdosa karena belum waktunya meninggal dunia. Dan sama halnya dengan orang yang membunuh orang lain, padahal yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang atau menentukan kematian seseorang itu adalah haknya, hak prerogatifnya Allah. Jadi ketika seorang manusia mengambil alih hak itu atau mematikan orang lain, maka dia mendapatkan dosa. Karena itu di dalam Islam itu ini disebut sebagai bagian dari sebuah perlindungan atas hak asasi manusia. Di abad ke-7, di mana pembicaraan tentang hak asasi manusia itu tentu saja belum seperti hari ini ya, itu oleh Islam itu sudah dikatakan melalui Al-Quran, dan itu adalah salah satu bentuk perspektif yang sangat modern di tengah-tengah kondisi masyarakat jahiliyah saat itu. Kita lanjutkan untuk ahkam syari ya, atau hukum-hukum syara yang terkandung di dalam ayat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Baqarah ayat 179. Al-hukmul awal hal yaktul hurru bil abdi wal muslimu bidami. Apakah bagaimana jika situasinya adalah orang merdeka diganti dengan orang habis saya, atau orang muslim diganti dengan orang kafir dhimmi? Ihtalafal fuqaha fil hurri idza qatala 'abdan wal muslim idza qatala dhammiyan hal yaktulani bihi ma'amla. Para ahli fikih itu berbeda pendapat ketika orang merdeka misalnya dibunuh oleh hamba saya, atau hamba saya membunuh orang merdeka, dan orang Islam membunuh orang kafir dhimmi, atau sebaliknya orang kafir dhimmi membunuh seorang muslim. Apakah kemudian digantikan dengan sepadan dengan yang dibunuh, atau digantikan dengan dirinya yang membunuh itu? Pada habil jumhur, maka para jumhur ulama berpendapat, jumhur ulama di sini yang berkaitan adalah Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanafilah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ila anal hurra la yaktulu bil abdi wa la yuslimu bi dhammi. Bersepakat bahwasanya jika yang membunuh itu, yang terbunuh adalah al-hur atau orang merdeka, maka dia tidak diganti dengan hamba sahaya, tetapi dia juga diganti dengan sesama orang merdeka. Walal muslimu bidhammi, dan tidak, orang muslim tidak diganti dengan kafir dhimmi ya, kafir dhimmi. Wadhabal Hanafiyah, sedangkan Hanafiyah itu berpendapat ila annal hurra yaqtulu bil abdi wa kadzalika muslimu yaqtulu bidhammi. Dan madhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Jadi menurut madhab Hanafi itu, jika misalkan seorang yang merdeka kemudian dia dibunuh oleh seorang hamba sahaya, ya maka hukuman kisusnya ya hukuman kisus oleh pembunuh itu sendiri, itu dilakoni oleh si pembunuh itu sendiri, meskipun situasinya si pembunuh itu tidak setara dengan yang dibunuh. Kemudian berikutnya madhabnya Hanafiyah mengatakan sebaliknya gitu ya, tetap sama.
Kemudian adillatul jumhur, apa pendapat yang dianut oleh jumhur sehingga bisa memutuskan bahwa ya harusnya diganti dengan yang setara. Artinya misalkan yang membunuhnya adalah seorang hamba saya, maka dicarikan orang yang merdeka di sekeliling hamba saya itu yang kemudian dapat menjadi pengganti dari orang merdeka yang dibunuh tadi. Istadlal jumhur ala mazhabihim bil kitab was sunnah wal maqbul. Jumhur ulama mengambil dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun pendapat Ra'yu ya. Amal kitabu faquluhu ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatl faqad aujabahu al-musawah. Berpendapat harus yang setara dengan korbannya, maka itu didasarkan pada al-qisasu fil qatl dengan menggunakan asas al-musawah atau asas persamaan. Thumma bayyana hadhil musawah biqawlihi al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Di ayat itu kutiba alaikumul qisasu fil qatl itu kemudian diperjelas ya, bayyanahnya itu diterangkan ada al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Maka itu menjadi salah satu alasan oleh jumhur ulama mengapa harus padan dengan korban. Amma sunnah itu adapun sunnah yang digunakan sebagai dalil untuk merumuskan pernyataan hukum itu, ulama menggunakan riwayat Al-Bukhari an Ali karramallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu muslimun bil kafir. Jadi Nabi itu tidak mengganti seorang korban yang muslim dengan orang kafir. Karena itu wa makul adapun dalil akli yang digunakan faqalu mereka para jumhur yaitu Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanafiyah mengatakan innal abda kasil ati wal mata'u bisababil raqi alladhi huwa min asaril kufri wal kafiru katabati bisababil kufri alladhi tawa alaihi wa qad qala ta'ala inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru wa hum la yu'minun fa kaifa yusawal bil kafiri wa kaifa yaqulu. Maksudnya gitu, intinya itu bagaimana mungkin seorang mukmin itu disetarakan dengan orang kafir, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tidak setaranya kedudukan orang muslim dengan orang kafir. Artinya ya tidak setara bagaimana seorang muslim yang dibunuh itu digantikan dengan dibunuhnya seorang kafir. Adillatul Hanafiyah, adapun dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok Hanafiyah. Istadallal Hanafiyatu ala madzhabihim wujud adillatin nuwajjizuha fi ma yali, yang sudah kita klasifikasikan ya. Jadi Hanafiyah itu mengambil keputusan untuk madhabnya dengan beberapa dalil. Yang pertama, awalan qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl qalu innallaha awjaba qatlal qatil bisadril ayah wa hiya 'ammatun. Jadi menggunakan dalil yang sama, tetapi kemudian Hanafiyah memahami itu sebagai suatu pernyataan yang umum, tidak diperjelas dengan ayat al-hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kemudian saniyan wasadallu kadzalika biqaulihi ta'ala, mereka juga menggunakan dalil ayat wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultan. Karena siapa yang dibunuh karena dia madlum atau terzalimi, faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka kita menjadikan walinya atau yang menjadi wali dia atau keluarganya berkuasa atau memiliki kemampuan untuk menentukan. Jadi semisal yang terbunuh adalah dia seorang muslim dibunuh oleh seorang kafir, maka keluarga si terbunuh yang muslim itu berhak untuk meminta yang setara gitu ya misalnya. Kemudian
Hadhihi khulasa adillatil fariqain, ini adalah ringkasan ya. Jadi Syekh Ali Asyukuni itu membuat ringkasan tentang perbedaan dua kelompok, yaitu jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dengan kelompok yang lain yaitu Hanafiyah. Arudna bil bisal wa sababul khilaf fil haqiqi bi raj'i ikhtilafil ulama fi fahmil ayat. Intinya menurut Syekh Ali Asyukuni itu, walaupun berangkat dari ayat yang sama, baik itu kelompok jumhur yang diwakili oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dengan kelompok yang kecil yaitu Hanafiyah tadi, itu didasarkan pada bagaimana mereka itu berbeda pendapat di dalam memahami ayat. Fal Hanafiyatu yaqulu, para ulama Hanafiyah atau penganut mazhab Hanafi mengatakan inna sadrul ayati muktafun binafsihi, sesungguhnya sumber dari ayat tersebut itu sudah cukup ditafsiri dengan ayat itu sendiri, tidak perlu ditafsiri dengan ayat lain. Sedangkan wasairul a'immati yaquluna, sedangkan imam yang lain yaitu yang bermazhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali mengatakan la yatimul kalamu. Penjelasan yang ada di dalam ayat tersebut itu tidak sempurna. Wa innama yatimu inda qawlihi yuhsa bil insa. Kalimat itu hanya sempurna sampai adanya penjelasan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Demikian perbedaan pendapat para ulama yang berangkat dari ayat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Dan yang paling penting dari kajian hari ini adalah bahwasanya Islam itu sangat melindungi hak asasi manusia, sehingga hal tersebut melarang orang itu membunuh orang dengan mudah ataupun melakukan perbuatan bunuh diri, karena baik membunuh orang maupun perbuatan bunuh diri itu sama-sama berdosa besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.